Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada bersama di tempat ini untuk satu tujuan, yakni kami berjumpa dengan Engkau dan mengenalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap kami pribadi lepas pribadi, di tempat di mana kami duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, disitulah kami boleh terimakan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu sendiri yang memenuhi akan tempat ini, hadirat-Mu sendiri yang memenuhi akan kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya jauh lebih apa dari yang dapat kami pikir dan bayangkan. Bahkan kami tahu Tuhan, segala yang Kau rancangkan dalam hidup kami adalah yang sempurna adanya. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa biar tidak ada satupun daripada umat-Mu yang pulang dengan hidup yang sama. Tetapi kami percaya Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau dan hidup kami diperbaharui, dipulihkan, tidak menuju kepada kesempurnaan itu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah tidak ada satupun dari kami Tuhan, sekali lagi yang tidak terima berkat-Mu. Tetapi yang Kau sediakan buat kami malam ini, kami terima secara penuh sebagai berkat yang luar biasa buat kami. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan akan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu atas setiap kami, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Roh hikmat ada atas kami, sehingga ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, bukan hanya dengan saja mendengar, tetapi dengan kerinduan kami melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala hormat, pujian, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua umat Tuhan kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat sore. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, mari buka bersama saya dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, saya akan bacakan dari ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, firman Tuhan ini saya percaya tidak asing buat setiap kita. Bahkan mungkin kita sudah sering baca tentang peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air. Tapi sore hari ini izinkan saya mengajak saudara sekalian mempelajari beberapa hal yang menjadi poin penting daripada perikop ini, supaya kita lebih memahami lagi apakah perikop ini hanya membahas soal Petrus yang di atas air, berjalan di atas air, atau ada sesuatu yang lebih daripada itu semua. Saudara, firman di sini berkata demikian, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara perhatikan, dalam setiap kali perjalanan Yesus selesai pelayanannya,
Dia selalu menyempatkan diri untuk menyendiri. Kenapa dia menyendiri? Karena dia rindu untuk ketemu dengan Bapaknya. Dia rindu untuk punya komunikasi dengan Bapaknya yang di surga. Jadi dia selalu selesai menyelesaikan tugas pelayanannya, dia selalu mengambil sendiri, waktu sendiri, untuk mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Bapaknya yang di surga itu. Nah saudara, saya mau beritahu bahwa dalam hidup ini, kita perlu waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap waktu saudara. Karena tidak akan pernah mungkin hidup ini punya kekuatan di luar Tuhan. Seperti yang tadi pagi saya sempat singgung saudara. Kenapa? Karena kita harus tahu hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur Tuhan adalah seorang hamba Tuhan dan pendeta yang tidak seperti sekarang ini saudara. Ya, dia habis selesai pelayanan, menyendiri ambil waktu untuk berbincang-bincang dengan Bapaknya di surga. Nah, bedanya selalu pendeta sekarang habis pelayanan khotbah selfie dulu saudara. Ya foto-foto bareng-bareng dulu. Ya enggak salah sih gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah setelah itu ada sebuah tindakan lain di mana mereka menyadari bahwa hubungan pribadi dengan Tuhannya itu adalah sesuatu yang penting. Poin pertama buat setiap kita adalah biarlah kita memiliki persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan kita. Berbicara tentang persekutuan yang intim, satu perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya soal berbicara tentang setiap hari Minggu, atau kemudian dalam hal persekutuan-persekutuan doa tertentu, acara-acara doa tertentu, tidak saudara. Tapi dalam setiap waktu, setiap hari kehidupan kita, itu harus ada waktu di mana kita ini mengalami yang namanya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam perjumpaan kita tuh dengan Tuhan, akan terjalin yang namanya sebuah komunikasi, saudara. Komunikasi itu terjadi antara dua pihak. Tidak mungkin satu pihak, kalau satu pihak namanya bukan komunikasi, saudara. Orang berkomunikasi itu pasti dua pihak, saudara. Nah, Bapaknya yang di surga dengan Yesus pada waktu itu menjalin satu hubungan, menjalin satu kedekatan, saudara. Supaya mereka tahu, mereka menyadari, ya Tuhan sendiri tahu bahwa dia adalah Tuhan, Bapa yang diutus di atas muka bumi ini untuk melakukan tugas Bapaknya yang di surga. Nah saudara, selanjutnya setelah itu Firman berkata demikian, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Hal kedua saudara yang perlu kita pelajari adalah, muridnya itu sebenarnya ikut Yesus bukan cuma pada waktu itu saudara. Mereka ini sudah mengikuti perjalanan pelayanan Yesus di beberapa tempat. Tetapi perhatikan ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan, ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan, yang seharusnya yang dia lihat, yang mereka lihat adalah Yesus adalah Tuhan, justru enggak lihat Yesus adalah Tuhan, malah hantu saudara. Apa yang kita akan ambil dari poin yang kedua ini saudara? Dari hal yang kedua ini yang perlu kita renungkan adalah bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan secara pribadi hanya karena kita melihat perbuatan tangannya, saudara. Muridnya melihat semua yang Yesus lakukan dengan begitu dahsyat. Tetapi kembali saudara, di poin pertama tadi saya katakan, pengenalan kita akan Tuhan itu haruslah menjadi sesuatu yang penting dalam hidup setiap kita. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu dalam perjalanan hidup ini, kita akan tetap tahu dan tetap fokus kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan terus kemudian Tuhan dianggap hantu saudara. Saya waktu baca firman Tuhan ini, saya berkata memang untuk mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Itu bukan hanya bisa dikenal ketika ada sebuah acara besar, lawatan Tuhan terjadi, enggak. Tapi kita secara pribadi harus tahu siapa Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Tadi saya sempat ngobrol sebentar sama Om Gunadi di belakang. Kita bicara sedikit tentang hati. Ya.
Dan saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan itu selalu menilai akan sikap hati kita, saudara. Dan kita mesti menyadari bahwa seringkali sikap hati kita pun sulit untuk kita ketahui, saudara. Yang kita pikir baik belum tentu itu berkenan ke Tuhan. Maka kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi, secara sungguh. Supaya kita ini tahu posisi hidup kita. Siapa Tuhan, siapa kita. Kalau enggak, akhirnya tuh kebalik, saudara. Yang harusnya jadi Tuhan malah jadi hamba kita. Yang kita yang harusnya jadi hamba malah jadi tuannya. Kenapa bisa terbalik? Karena kita tidak mengenal Dia secara sungguh. Hati kita tidak mengalami satu perjumpaan, tidak mengalami satu pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Bicara sikap hati, saudara, saya mau beritahu bahwa seringkali kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan dalam hidup ini. Dan ketahuilah, seringkali pula kita bisa memilih sesuatu yang sepertinya baik dan benar. Tetapi belum tentu itu datang dari Tuhan, saudara. Satu kali saya ini diundang dalam satu acara. Acara ini acara yang cukup besar dan dihadiri oleh banyak orang dan termasuk tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan. Nah, saya ingat sekali itu peristiwa di mana sebenarnya pada waktu itu saya baru awal-awal pelayanan, saudara. Nah, saya diundang dan dalam undangan itu saya diberikan satu fasilitas di mana dapat tempat VVIP, saudara. Jadi ketika saya datang, sebenarnya acara itu belum dimulai, mereka cuman baru berkumul, mereka baru nyembah Tuhan sama-sama. Tapi sudah banyak orang datang. Jadi ketika saya datang, saya lihat sudah ada banyak orang datang. Nah waktu saya lihat ada banyak orang datang, akhirnya saya berpikir begini, sudahlah, saya nggak usah duduk depan. Saya duduk di belakang aja. Nah waktu saya masuk ke pintu, saya ketemu dengan salah satu usher yang kebetulan saya kenal dia dan dia kenal saya. Dia ngomong begini, Pak, sudah disediakan tempat di depan. Saya bilang enggak usah, saya datang sama banyak orang. Memang hari itu saya datang dengan beberapa teman staf saya, istri saya dan beberapa teman staf. Kurang lebih kalau enggak salah 6 atau 8 orang. Jadi saya bilang enggak usah lah, saya cari tempat lain aja. Dia bilang, enggak Pak, kami sudah siapkan. Enggak usah lah, itu buat yang senior-senior aja, saya bilang gitu. Jadi singkatnya akhirnya kita berdebat sedikit, bukan karena sesuatu yang negatif menurut saya, karena saya berpikir ya sudah biar aja, karena ada banyak yang senior yang datang, biarin aja. Dan saya tetap bersikukuh, saya mau cari tempat di belakang. Akhirnya saya cari tempat di belakang, saya masuk, saya cari, tidak dapat saudara. Dan memang tempat itu sudah penuh. Sampai kemudian akhirnya karena acara mulai, dan semua berdiri, jadi saya ikut berdiri saudara. Nah saya mulai mikir, nah nanti kalau duduk terus saya duduk di mana? Nah semua duduk kok. Nah ketika semua nyembah Tuhan, Tuhan mulai bicara dalam hati saya. Tuhan ngomong gini, kamu tuh sombong. Loh saya kaget saudara, saya bilang loh Tuhan sombong di mana? Saya mempersilahkan orang untuk mengambil tempat duduk saya. Ya apalagi saya tahu ada beberapa yang senior yang butuh, silahkan saya bilang, sombong di mana? Dan Tuhan ngomong lagi, kamu itu sombong. Sampai akhirnya saya ngomong gini, Tuhan, kalau engkau enggak ngomong dan tidak menjelaskan apa arti kesombonganku, aku pulang. Dan Tuhan ngomong, kamu lebih sombong lagi kalau pulang. Lalu kemudian saat itu semua nyembah, saya enggak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada satu di dalam hati ini yang, ini apa maksud Tuhan? Saya ngomong Tuhan, apa maksudmu? Terus Tuhan ngomong gini, kamu tuh datang tujuannya buat siapa? Karena memang acara itu sebenarnya acara untuk sama-sama kita doa, sama-sama kita worship, kita cari Tuhan saudara. Jadi bukan acara undangan, peresmian gedung ini enggak. Jadi saya bilang ya sebenarnya kita datang mau doa, mau menyembah, mau ketemu Engkau Tuhan. Ya, Tuhan ngomong lah kamu tuh mau ketemu aku. Udah tak kasih tempat kok kamu enggak mau. Saya berdebat, saya ngomong gini, membela diri saya berkata, tapi kan ada banyak yang senior yang lebih butuh. Ada banyak orang tua yang lebih butuh. Dan Tuhan bilang, ya itu urusan lain. Tapi sebenarnya kalau kamu mau menghargai dan menghormati aku, apa yang aku sudah siapkan ya kamu harus terima itu. Jujur kata saudara, kurang lebih sekitar 3 menit, saya seperti orang yang antara mau bertindak dan tidak. Artinya begini, saya mau mengaku bahwa ya saya ini salah,
Dan tentu saja konsekuensinya saya harus ketemu dengan asyir yang tadi. Dan seperti orang yang dipermalukan, saya memohon tempat duduk, kan begitu. Jadi ada sebuah pergumulan sesaat itu saya berkata, kayaknya aku lebih baik bertahan aja di sini. Ya biar aja lah, enggak usah duduk gitu. Tapi hati ini enggak sejahtera. Sampai kemudian akhirnya saya bilang gini, Tuhan, oke lah, kalau memang saya harus belajar untuk menghormati dan menghargai Engkau, aku mau taat. Nah, lalu saya memberanikan diri untuk kembali maju ke depan dan ketemu di asyir. Asyirnya ketemu, yang tadinya ketemu di pintu itu ketemu saya. Dia bilang begini, enggak dapat tempat duduk kan Pak? Saya dalam hati gini, wah kurang ajar ngece aku gitu kan. Tapi ya sudah, saya mau apa lagi? Saya belajar Tuhan, oke, enggak apa-apa sudah. Memang saya harus belajar. Dan saya bilang, iya Pak, saya enggak dapat tempat. Ya sudah, Bapak udah disiapin di depan. Akhirnya saya maju depan dan kemudian saya nikmati acara itu. Tapi selesai itu saya pulang, saya renungkan saudara. Dan Tuhan mulai bicara tentang sikap hati. Dan dia mulai memberikan sebuah hal-hal yang mulai detail dalam diri saya. Dan berkata bahwa segala sesuatu yang kamu ukurkan, belum tentu itu sesuai dengan apa yang aku ukurkan. Dan segala sesuatu yang kamu pikirkan, belum tentu itu sesuai dengan apa yang aku mau. Maka kamu harus belajar. Bahwa hatimu itu kalau mau didapati tulus dan murni, ya belajar taat. Apapun itu, asal Tuhan yang dimuliakan dan disenangkan, lakukan itu. Dan dari hari itu saudara, saya jujur saya terus terang belajar banyak tentang sebuah perjalanan sikap hati yang harus berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Karena sering kali kita ini menganggap kita baik, kita oke. Tapi belum tentu kita baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah kembali di poin kedua ini, murid-muridnya yang seharusnya kenal Yesus, tidak kenal saudara. Ketika menghadapi sesuatu yang harusnya Tuhan yang mereka lihat malah bukan Tuhan. Hantu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada pengenalan secara pribadi yang kuat atas setiap mereka. Malam hari ini saya mau dorong Bapak Ibu saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhanlah kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan dengan kuat. Kita akan tahu siapa Tuhan yang sebenarnya dalam hidup setiap kita saudara. Lebih lanjut firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini setelah Tuhan menyatakan diri kepada para muridnya, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, di poin yang ketiga ini saya akan sampaikan buat setiap saudara. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, mari belajar seperti Petrus yang memiliki tingkat kecerdikan atau kepintaran yang seharusnya saudara. Kenapa saya katakan demikian? Coba saudara renungkan. Muridnya melihat sosok satu pribadi hadir di tengah laut. Waktu hadir mereka ngomong itu hantu. Lalu Yesus ngomong tenang ini aku. Lalu murid-muridnya merasa tenang dan mereka tahu bahwa itu Tuhan. Ini yang saya katakan saudara, Petrus ini adalah orang yang tidak cukup dikatakan itu Tuhan, terus kemudian Tuhan ngomongnya aku tenang, enggak. Dia mau bukti lebih. Nah, apa yang dia minta saudara? Dia enggak ngomong gini, Tuhan kalau memang itu benar engkau datang dekat-dekat. Supaya aku tahu siapa engkau, enggak. Petrus ngomong apa, Nek betul itu kamu Tuhan, bawa aku datang kepadamu. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan buat setiap kita adalah ketika kita menghadapi sesuatu dengan Tuhan, apa dalam perjalanan hidup kita harus dengan Tuhan itu jangan pasif, tapi belajar untuk aktif. Orang kadang-kadang kalau sudah kena masalah, kena problem, kena pergumulan, seringkali kadang-kadang males. Apalagi kalau pergumulannya udah lama gak dijawab-jawab, makin mundur, makin mundur, makin mundur. Harusnya dengan Tuhan itu bukan nantang, tapi ngomong ke Tuhan, Tuhan apa lagi yang kau mau perbuat lewat hidupku. Dengan apa yang aku alami ini. Buktikan Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan lebih daripada apa yang aku pikir dan bayangkan. Jangan terus kemudian ketika mengalami sebuah problem masalah kita ngomong,
Ya, memang nasib ini, wis lah gitu. Itu apa ya? Tidak membuat hati Tuhan itu istilahnya tertarik dan terus dengan bersegera untuk melakukan keajaiban dalam diri kita. Kita harus punya sikap hati seperti Petrus yang mengingini bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Petrus dan para murid pada waktu itu enggak menghambat untuk Petrus membuktikan bahwa memang Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan yang dia minta enggak main-main loh saudara. Yang dia minta adalah sesuatu di mana sebenarnya tidak akan pernah bisa dilakukan dengan nalar manusia. Dia ngomong apa? Bahwa aku datang kepadamu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Petrus berjalan keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara, mari belajar dengan Tuhan. Ketika ada sebuah pressure dalam hidupmu, jangan lemah, jangan lesu. Percaya dan makin yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Justru ketika engkau merasa makin di bawah, yakinlah bahwa engkau enggak akan pernah mungkin ke bawah lagi. Sebab itu adalah tempat terakhir dan itu adalah waktu di mana engkau mempersiapkan diri untuk naik ke atas, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk dalam diri kita. Jangan pernah punya pikiran, kayaknya Tuhan ini memang senangnya memberikan ujian dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah menguji kita, Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Nah, kembali dalam diri kita harus punya sikap hati, punya keinginan untuk terus. Ya istilahnya kalau dengan Tuhan itu penasaran sedikit gitu loh. Ya apa sih habis ini Tuhan? Ya ini aku ada masalah nih, apa nih yang kau mau kerjakan dalam hidupku ini apa Tuhan? Kita harus cari itu terus. Ya, bukan berarti terus kita nantang Tuhan, tetapi ketika kita bergairah dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan makin bergairah dengan hidup setiap kita, saudara. Nah saudara, setelah itu kemudian Petrus datang kepada Yesus dan berjalan di atas air. Di ayat yang ke-10, 30 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, hal yang pertama dari ayat yang ke-30 ini adalah bahwa kita ikut Tuhan jangan bermain perasaan. Banyak orang Kristen sampai hari ini ikut Tuhan masih main perasaan. Terutama kalau datang ke gereja, maaf. Kadang-kadang lihat asyirnya enggak senyum, ya kan. Lihat nanti orang yang nyambut tamu atau di sebelahnya temennya enggak senyum, langsung main perasaannya. Yang terjadi adalah kemudian, udahlah enggak usah ke gereja, kayaknya aku tertolak. Main perasaan. Yang terjadi kemudian kalau kita main perasaan, kita enggak akan pernah terima berkat Tuhan. Dengan Tuhan itu jangan main perasaan, saudara. Sebab Tuhan mau kita yakin dan yang tahu dengan pasti bahwa di dalam Tuhan segala sesuatunya itu adalah penuh dengan kepastian. Jadi kita harus tahu, ya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan akan bawa buat jalan keluar, pasti Tuhan akan bimbing aku. Sekalipun orang di sekeliling kita enggak pedulikan kita, jangan terus kita merasa kayaknya aku ini tertolak, kayaknya aku ini enggak terpakai, kayaknya ini aku enggak ada gunanya. Saudara, itu semuanya di perasaan hidup kita. Kita harus punya keyakinan penuh dan kita harus berkata, aku adalah milik Kristus. Hidupku adalah ciptaan yang baru. Dan aku harus mengalami kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan tidak lagi dengan segala situasi, kondisi di sekeliling kita. Datang ke gereja, nyembah Tuhan juga dengan seleluasa. Tidak lagi terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nanti kalau kita main seperti itu, kita nggak akan terima berkat Tuhan. Ya, datang ke gereja pas kemudian ketemu WL-nya masalah dengan kita misalkan. Ya toh, ternyata worship leader-nya ada sebuah persoalan dengan kita. Akhirnya yang terjadi kalau kita main perasaan apa? Kita nggak suka pasti. Ya, kita akan ngomong, oh, koyok ngono dadi WL. Urusan rak dirampungke kok nyembah Tuhan. Nah, itu sebuah hal yang sebenarnya menghalangi untuk kita terima berkat Tuhan. Belum lagi nanti ketemu misalkan pemain musik atau siapapun yang di mimbar ini yang melakukan kesalahan. Kalau kita bermain perasaan terus yang terjadi kita nggak terima berkat, akhirnya kita jadi hakim. Wong apa pelayanan kok seperti itu. Dengar orang khotbah ya kan, kadang-kadang kita sebagai pengkhotbah itu salah kaprah. Bukan salah kaprah, serba salah. Saudara. Kenapa serba salah? Kalau ketemu jemaatnya yang senangnya serius,
khotbahnya banyol, nanti mesti ya dihakimi saudara. Khotbah kok banyol wae, ra ono isine gitu. Nanti kalau ketemu seneng jemaat yang senengnya guruan, misalkan yang rileks, ya, ketemu pengkhotbah yang ngajar, ketemu pengkhotbah yang tegang. Kalau kita main perasaan kita kan khotbah kok tegang, marahi ngantuk gitu. Nah akhirnya kita enggak terima berkat saudara. Padahal sebenarnya tujuan kita, baik dalam ibadah, dalam kehidupan keseharian, semua yang kita lewati tujuannya cuma satu. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah kita harus belajar bahwa dengan Tuhan jangan lagi bermain perasaan. Apapun kondisi yang kita sedang lewati, percayalah bahwa firman dan janjinya ya dan amin buat setiap kita. Dan ketahuilah, sekali Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Kapan Tuhan akan genapkan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Sebab Tuhan akan menyelidiki hati kita, sejauh mana kita berpaut kepada dia. Nah di ayat yang ke-30, ayat yang sama saudara, di poin berikutnya, kalau saudara lihat firman ini berkata demikian, Petrus berteriak dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Kita kalau baca perikop ini, kita akan berpikir gini, iya Petrus mungkin ini ketakutan, gitu kan, karena dia tenggelam. Tapi coba saya mau tarik sedikit saudara, lebih ke belakang. Ketika Petrus itu minta untuk datang kepada Yesus, pertanyaannya adalah begini, apakah angin sudah reda? Firman menjelaskan belum saudara, karena nanti saudara akan ketemu ayat yang berkata ketika mereka naik ke perahu angin redalah. Jadi sebenarnya situasinya masih dalam keadaan yang goncang, anginnya masih ada. Ya, masih terombang-ambing. Jadi ketika Petrus keluar dari perahu itu dia tahu kondisinya. Hal yang kedua adalah bahwa ketika Petrus melangkahkan kaki keluar, dia tahu resiko semua yang harus dilewati. Kenapa? Karena Petrus adalah seorang nelayan. Dia bukan seorang arsitek pembangun rumah, enggak saudara. Dia seorang nelayan. Jadi dia tahu persis akan situasi dan kondisi yang ada. Dan dia mengerti apa yang harus dihadapi dan resiko apa yang harus diterima. Saudara. Jadi ketika Petrus melangkahkan kaki keluar dari perahu, dia sudah tahu semua yang terjadi. Pertanyaannya adalah kenapa dia harus minta tolong kepada Yesus? Ada orang yang ngomong gini, ya mungkin Petrus mau cari gampangnya Pak, ya kan? Atau Petrus enggak mau repot-repot dan lain sebagainya. Ya, ada yang lain yang ngomong, ya mungkin perahunya rada jauh Pak. Gitu. Tapi buat saya kembali lagi saudara ketika saya renungkan hal ini, salah satu yang saya dapatkan adalah begini, bahwa sebenarnya seruan Petrus ini bukannya soal ketakutan secara jasmaniahnya. Tetapi dia lebih kepada berkata kepada Yesus pada waktu itu, Tuhan, bawa aku kembali untuk mengalami akan mujizat dan kedahsyatanmu yang aku pernah alami. Jadi dia sedang berteriak kepada Yesus pada waktu itu bukan cuma sekedar untuk diselamatkan nyawanya, enggak. Tapi dia sedang berteriak, dia sedang berseru kepada Tuhan, dia sedang berkata, Tuhan, aku mau ngalami akan lawatanmu lagi. Aku mau ngalami akan jamahanmu lagi. Aku mau ngalami akan mujizatmu lagi. Aku rindu Tuhan untuk ngalami perbuatan tanganmu yang ajaib itu. Saya enggak tahu seberapa banyak saudara yang hadir sore ini. Yang mungkin ada dalam sebuah pergumulan. Yang dulu mungkin saudara pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Saudara mungkin pernah mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Hari ini saudara datang dengan kelesuan hati dan saudara berkata, kok seperti ini ya. Tapi sore ini saya mau berkata, berserulah kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, dulu aku pernah mengalami. Hari ini aku mau berkata, aku percaya aku akan mengalami lebih lagi daripada yang sebelumnya. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan buktikan itu dalam hidupmu saudara. Petrus berseru dan dia kemudian membuktikan bahwa dia kembali berjalan di atas air bersama Yesus menuju ke perahu itu saudara. Hal yang berikutnya saudara, firman Tuhan berkata demikian. Di poin yang terakhir dari firman Tuhan ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Setelah Petrus berseru dan berkata, Yesus tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Bapak tolonglah aku, Rabi tolonglah aku. Dan kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Serta berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya akan ajak saudara berpikir sejenak. Pernahkah saudara merenungkan, kenapa kok Yesus harus mengulurkan tangannya ke Petrus? Coba sesaat saudara renungkan. Pernah enggak saudara nih baca ayat ini, pernah enggak saudara itu ngerenungkan gini, kenapa ya kok Yesus pakai istilahnya itu mengulurkan tangannya ke Petrus? Bukankah sebenarnya Yesus punya kuasa cuman untuk berkata, Petrus naik kembali, bisa enggak? Pada waktu Petrus keluar dari perahu kan ya enggak dituntun Yesus kan saudara. Kan enggak kemudian, ayo Petrus keluar, yuk langkah satu, coba enggak kan. Petrus langsung turun, langsung jalan tuh. Ini giliran Petrus tenggelam, ya minta tolong, kenapa Yesus harus mengulurkan tangan? Satu kali ada yang jawab saudara, saya tanya gini, salah satu jemaat jawab gini, mungkin Petrus terlalu gemuk Pak. Ya, saya bilang mau gemuk seperti apapun enggak urusan. Ya Tuhan punya kuasa kok. Gitu kan. Ya. Tapi ketika saya baca firman Tuhan ini saudara. Dan ada satu kalimat di sini dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Mengapa kamu bimbang? Tiba-tiba ketika saya baca firman Tuhan ini, tiba-tiba roh Tuhan itu mengingatkan saya kembali. Kepada awal penciptaan saudara. Saudara kalau perhatikan di awal penciptaan, Tuhan itu menciptakan semua, Bapak di surga lah, Bapak di surga, menciptakan semua itu dengan apa? Perkataan. Ya kan? Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah. Tapi cuman satu pribadi ciptaannya, yang ketika Tuhan Yesus, ya Bapak di surga menciptakan itu mengulurkan tangannya. Siapa dia? Manusia, saudara. Jadi ketika manusia diciptakan itu bukan cuma dengan perkataan, tetapi dia mengulurkan tangannya mengambil debu tanah itu dan memberikan akan nafas kehidupan. Saudara. Sebenarnya firman ini bicara apa saudara? Firman ini sebenarnya bicara buat setiap kita hari ini. Baik buat Petrus pada waktu itu. Sehingga kalimat dari Yesus berkata, mengapa engkau bimbang? Firman ini mau menjelaskan kepada setiap kita, yakinlah bahwa kita itu adalah ciptaan yang sempurna. Yang di dalam dia, hidup kita itu ada dalam jaminannya. Saudara. Ketahuilah saudara, ketika semua berlalu dari hidup kita, hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah pergi dan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ingat, di poin terakhir ini penekanannya adalah bahwa hidup kita itu berharga di hadapan Dia. Orang mungkin boleh gak nganggap kita. Orang mungkin boleh menyepelekan kita. Tapi selama Tuhan masih anggap hidup kita, bersyukur dan bersukacitalah. Sebab itu yang terpenting buat kita, saudara. Buat apa kita cari penghargaan manusia? Kalau Tuhan tidak berkenan, buat apa? Ya, kita pengen dianggap orang oleh manusia lain, ya kan? Istilahnya bahasa Semarangnya pengennya diwongke kan gitu. Kalau buat saya sih berkata ya kalau kita mau diwongke tapi Tuhannya kita enggak nganggap kita buat apa. Bukan berarti bahwa terus kita menyepelekan yang lain loh, enggak saudara. Tapi kalau Tuhan itu berkenan dalam diri kita, Tuhan itu adalah pribadi yang menghargai hidup kita, penghargaan daripada manusia itu enggak akan pernah kita cari lagi. Kenapa manusia butuh penghargaan? Kenapa manusia butuh sanjungan? Karena merasa tidak percaya dan tidak yakin bahwa ada satu pribadi yang sudah dari sejak awal menghargai dan istilahnya memelihara dan menjamin hidup setiap kita, saudara. Hari-hari ini saya bilang, kadang-kadang media sosial itu ada positifnya tapi banyak negatifnya juga, saudara. Jujur aja, kalau saudara posting misalkan yang punya Instagram atau apapun lah, Facebook dan lain sebagainya lah. Coba jujur aja lah. Ya, paling banyak yang dilihat itu kan like sama unlike-nya toh saudara. Ya kan?
suka sama enggak sukanya gitu. Jadi kalau ada yang posting sesuatu pasti banyak daripada kita tuh lihat itunya. Tujuannya supaya apa? Supaya tahu berapa banyak yang suka, berapa banyak yang enggak suka kan gitu. Kalau ditarik lebih lagi, ujungnya sebenarnya apa? Butuh penghargaan manusia. Buat saya sendiri, saya belajar saudara, bukan mau berbangga. Nah, saya dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu memberi kepercayaan saya sebagai seorang pemimpin di Bukit Doa Getsemani. Kalau dibilang apakah karena keluarga terus kemudian saya melanjutkan, saya harus jujur berkata di mimbar ini bahwa saya tidak pernah punya ataupun keluarga tidak pernah punya sebuah surat atau statement yang meneruskan yayasan Bukit Doa Getsemani itu harus keluarga, tidak ada saudara. Jadi sejak awal Bukit Doa Getsemani berdiri, ayah saya buat itu sudah langsung masuk ke yayasan. Dan pengurusnya semua dari berbagai macam denominasi. Jadi tidak ada yang namanya habis ini nanti yang ganti ini, tidak. Nah sampai hari ini pun kalau ditanya misalkan ada teman-teman nanya, wah nanti yang gantiin kamu anakmu, saya bilang belum tentu. Kalau Tuhan mau biarin, tapi kalau Tuhan tidak mau mungkin ada orang lain yang Tuhan pakai. Karena buat saya mau belajar apa yang jadi ketetapan Tuhan itu yang saya ikuti. Nah saya istilahnya dipercaya menjadi seorang pemimpin di situ, buat saya pribadi, saya cuma merasa bahwa itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Nah, dalam perjalanan pelayanan saya, ini yang sering kali terjadi saudara. Saya ini sebenarnya kalau dibilang sombong, awal kehidupannya banyak kesombongan saudara. Ya, bahkan sampai hari ini pun mungkin kalau saya boleh ngaku Tuhan masih terus proses dalam hal itulah. Ya, namanya manusia ya, kadang-kadang punya satu perjalanan kehidupan yang merasa tahu ini itu, ya Tuhan harus proses itu. Nah, tapi hal-hal lainnya saudara dalam dunia pelayanan secara khusus di Getsemani. Ini yang sering kali terjadi saudara. Saya ini kalau di Getsemani ya, jarang sekali saya itu boleh dibilang bertemu dengan tamu terus ngobrol atau kemudian memperkenalkan diri sebagai seorang pimpinan atau enggak. Saya jarang sekali lakukan. Nah, yang saya alami adalah ini saudara. Berulang kali saya itu ketemu orang ya, dan itu ujian hati saudara. Ketemu orang dan orang ini ngomong gini, kamu tahu enggak pimpinan sini? Ya, saudara jujur, ayo kalau ditanya seperti itu jawab apa saudara? Yang ditanya saya loh, langsung ngomong, kamu tahu enggak pimpinan sini siapa? Saya tuh kalau sudah gitu, saya ngomong gini, Tuhan, saya ini harus jawab apa? Ya toh? Kalau saya jawab, saya pimpinannya, kan kayak ini sombong tuh saudara. Tapi kalau saya jawab, ya saya kenal, nanti saya kenalkan, seolah-olah kok sepertinya bohong kan gitu. Tapi yang saya pelajari adalah begini saudara, setiap kali ada omongan seperti itu, yang saya cek adalah sikap hati saya dulu. Apakah sikap hati saya ini murni, munafik, itu kan? Atau merasa minta dihargai dan dihormati orang, atau saya merasa saya sebagai hamba. Itu cek pertama yang saya selalu lakukan. Setiap kali ada orang datang cari pimpinannya dan lain sebagainya, saya selalu cek, kalau ketemu saya langsung saya cek situ. Apalagi kalau saya pas di reception. Ya. Di reception lagi terima tamu, beberapa kali saya ketemu orang tuh gitu, datang. Terus mereka ngomong gini, saya habis doa mau konseling dengan pimpinan sini bisa enggak? Saya selalu ngomong, ya Pak, oke Pak, nanti coba saya jadwalkan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mencoba untuk memposisikan diri. Bahwa seolah-olah saya ini bukanlah seorang pemimpin. Tetapi saya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Kenapa saya lakukan itu saudara? Karena saya terus mau menyadari bahwa hidup saya ini sebenarnya yang perlu, yang saya nanti dan saya rindukan dan saya kejar adalah perkenanan Tuhan dan bukan perkenanan manusia. Karena dari situlah sebenarnya kita akan tahu tujuan kehidupan yang sesungguhnya saudara. Ada banyak orang hari-hari ini mengejar sesuatu yang seolah-olah pengen disanjung manusia, pengen dicari oleh orang, pengen dihargai. Saya bilang, kalau Tuhan yang tidak menghargai, kalau Tuhan yang tidak cari kita, buat apa saudara?
Lebih baik kita kejar apa yang jadi kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup setiap kita. Malam hari ini saya nggak akan perpanjang firman Tuhan. Tapi saya mau berpesan buat Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Dari beberapa poin yang kita pelajari pada malam hari ini, di poin terakhir saya kembali akan tekankan bahwa hidup setiap kita itu adalah hidup yang berharga di hadapan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidup kita. Sekalipun banyak orang mungkin tidak peduli dengan kita. Atau mungkin kita merasa diasingkan. Tapi ketahuilah, selama Tuhan masih peduli dengan kita. Selama Tuhan masih perhatikan hidup kita. Selama Tuhan masih terus menanti kehidupan kita. Percayalah, yang terbaik tersedia dalam hidup setiap kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia dipakai Tuhan dalam pelayanannya, gereja penggembalaannya dengan begitu luar biasa. Nah, hamba Tuhan ini satu sore dia duduk di satu ruang tamu, ruang keluarganya. Dan dia sedang merenungkan sambil juga dia berdoa tentang apa yang sedang dia gumulkan. Jadi walaupun orang sudah hebat, sudah dipakai Tuhan luar biasa, tetap punya pergumulan, saudara. Jadi sore itu dia lagi bergumul untuk keluarganya. Bukan karena keluarganya masalah berantakan, enggak. Tapi ada sesuatu yang dia harus gumulkan hari itu. Dan dalam pergumulan itu tuh dia merasa sampai di titik tertentu seperti dia merasa kok, aduh Tuhan, aku ini sudah pelayanan, sudah begini, sudah begitu, tapi ini pergumulanku ini kok kayaknya kok sepertinya kok enggak beres-beres. Gitu. Dan ada rasa bukan tawar sih, tapi seperti sebuah keraguan, apakah iya ya Tuhan bakal jawab, Tuhan bakal sempurnakan akan yang menjadi pergumulanku ini akan diberikan akan titik terang. Jadi sore itu dia lagi duduk di ruang keluarganya, dia lagi merenungkan pergumulannya, dia lagi berdoa. Tiba-tiba Roh Tuhan itu ngomong ke dia gini, kamu lihat gak apa yang ada di depanmu? Terus dia lihat, aku lihat lukisan Tuhan, ada televisi, atasnya ada lukisannya. Nah, karena ini hamba Tuhan senior, hamba Tuhan tua, jadi rumahnya juga desainnya desain lama, lukisan-lukisannya model yang lama-lama, saudara. Nah, di situ di atas TV yang ada itu ada satu lukisan. Nah, sebenarnya bukan lukisan, nah hiasan dinding. Hiasan dindingnya itu terbuat dari benang, saudara. Ya, kalau saudara tahu zaman dulu banyak ya lukisan kapal, ya gambar rumah, bunga mawar seperti itu. Nah, yang ada di tempat dia itu gambar rumah. Jadi dia lihat itu gambar rumah Tuhan, ada televisi, ada gambar rumah. Terus Tuhan ngomong, coba kamu ambil akan hiasan dindingmu itu. Lalu diambil saudara. Diambil hiasan dindingnya, dia lihat saudara. Kebetulan tidak terlalu besar, jadi dia lihat. Terus Tuhan ngomong, kamu lihat apa? Lihat gambar. Gambar rumah Tuhan. Bagus enggak? Bagus. Ya, memang gambarnya bagus saudara. Lalu Tuhan bilang begini, coba sekarang kamu lihat caranya lihat itu dihadapkan atas gini saudara. Ayo waktu dihadapkan atas gini, Tuhan ngomong, kamu sekarang lihat apa? Ya aku lihat gambar rumah tetapi kok semrawut. Ya karena ada rajutan-rajutan benangnya saudara. Jadi ada gambar rumah sih tapi rada sedikit semrawut. Nah, terus Tuhan ngomong, coba sekarang turunkan lagi dan kamu lihat ulang. Ya lihat, oh gambarnya bagus Tuhan. Dan Tuhan ngomong, aku lihat hidupmu seperti itu. Bahwa dari pihakmu, mungkin kamu senantiasa melihat sesuatu yang buruk. Sesuatu yang kayak saya enggak selesai-selesai, kayaknya kok amburadul. Tapi aku senantiasa melihat satu gambaran yang luar biasa dalam hidupmu. Yang aku di dalamnya punya rencana yang sempurna. Dan yakinlah bahwa ketika hidupmu berkenan di hadapanmu, maka yang terbaik pasti akan jadi dalam hidupmu. Saudara, saya mau beritahu, jangan pernah lihat hidup kita dari sudut pandang kita. Tapi belajar lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dan yakinlah tidak ada satupun daripada kita yang akan binasa. Kecuali kita murtad saudara.
Tapi kalau tetap kita berpegang pada Tuhan, yakinlah sampai akhir hidup kita, Dia akan jamin, Dia akan pegang hidup kita. Percayalah, Tuhan beri yang terbaik buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sore malam ini kami ada bersama di tempat ini. Untuk kami bukannya sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami rindu untuk benar-benar Tuhan mengalami akan setiap firman dan janji-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini malam ini. Tuhan, dengan berbagai macam kelelahan dan kelesuan yang mungkin mereka sedang lewati, mungkin pergumulan atau apapun yang sedang mereka jalani, satu perkara biarlah umat-Mu terus ingat bahwa Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Rencana-Mu akan tetap sempurna, kehendak-Mu akan tetap terlaksana, dan janji-Mu pasti akan digenapi. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah umat-Mu makin yakin dan makin percaya bahwa hidup mereka berharga di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan hidup umat-Mu di tempat ini tidak mengalami berkat-Mu. Tapi malam hari ini hamba-Mu mohon, biarlah berkat rohani, berkat jasmani boleh limpah atas umat Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perbuatan mereka, pikiran mereka, tingkah laku, sikap hati mereka senantiasa memberkati banyak orang. Bahkan ada banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau lakukan di dalam dan melalui hidup setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus akan menambahkan jumlah-jumlah jiwa yang rindu dan haus akan Engkau. Dan bila hadirat-Mu makin kuat atas gereja-Mu di tempat ini, sehingga ada banyak orang yang rindu untuk mengenal akan Engkau, karena hadirat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gunadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah percayakan dalam hidup mereka, Kau akan pakai dan Kau akan terus Tuhan membuat kedua hamba-Mu ini menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu sampai akhir hidupnya. Dan biarlah benar-benar hidupnya boleh berkenan di hadapan-Mu. Memberkati keluarga besarnya, anak mantu, cucunya, semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dan seluruh pekerjaannya, biarlah sekali lagi, biarlah untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih lanjut Roh Kudus Engkau menjelaskan lebih detail lagi atas setiap kami. Segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.